Istri anggota militer turun untuk membuang sampah. Tapi dia tak sengaja bertemu suaminya yang telah menjadi tentara selama 3 tahun dan belum pulang. Tapi suaminya melihat dia seperti orang bodoh. Dia terus-menerus mengulangi namanya. Melihat suaminya mengambil makanan dari sampah, air mata perempuan langsung jatuh. Dia tidak bisa menahan kerinduannya terhadap suaminya lagi. Tepat 3 tahun yang lalu, perempuan itu mengenakan gaun pengantin untuk bertemu dengan pacarnya yang menjadi tentara. Tapi dia dicegah untuk masuk, hanya karena laki-laki itu menerima perintah dari atasannya untuk segera menuju garis depan. Tapi hari ini adalah hari pertunangan mereka, dan kesadaran seorang prajurit membuat laki-laki itu meninggalkan keluarga kecil untuk kebaikan semua. Ditambah dengan pergi untuk hidup dan mati, dia takut membuat perempuan itu khawatir. Maka, dia dengan tegas memutuskan untuk putus. Tetapi perempuan itu langsung mencari di tubuhnya, dan menemukan cincin yang telah disiapkan. Memakainya tanpa ragu-ragu di tangannya sendiri. Aku memberitahumu, Xiao Zhenyu, dalam kehidupan ini, aku hanya akan menikah denganmu. Melihat wanita itu mengenakan cincin, pria itu sedikit ragu. Namun saat wanita itu mencoba merayu dia sekali lagi, perintah yang dipicu terdengar. Berangkat. 1, 2, 3, 4, Zhenyu. Aku menunggumu. Pria itu segera tiba di perbatasan untuk melawan serangan suku asing. Namun tak disangka, di saat kemenangan akhirnya, dia diserang dari belakang oleh pengkhianat. Sejak itu, dia tergelincir dari tebing dan menghilang. Ibunya pria itu marah setelah mengetahui hal tersebut. Namun selama beberapa tahun, dia tidak pernah melihat jenazah putranya. Dia yakin anaknya masih hidup. Maka, dia segera mengeluarkan permintaan hadiah sejumlah 10 miliar untuk mencari anaknya. Dengan nama keluarga Xiao, jumlah hadiah ditambah menjadi 10 miliar. Meskipun harus menyisir seluruh negeri, saya ingin menemukannya juga. Putraku, Xiao Zhenyu. Ya, dan di pihak wanita ini, dia juga dengan sabar menunggu pria itu selama 3 tahun untuk pulang dan menikahinya. Bahkan dia tidak ragu untuk bertengkar dengan orang tuanya dan pergi meninggalkan rumah. Untungnya, pria itu selamat dari musibah dan kembali ke perkotaan. Dia masih mencari makanan dari sampah dan wanita menemukannya. Namun yang datang adalah seorang bodoh yang tidak bisa bicara dengan jelas. Namun wanita itu tidak pernah menyerah pada suaminya. Dia terus mencari dokter terkenal untuk mengobati pria itu. Namun dokter memberitahunya, biaya pengobatannya jutaan. Untuk mengumpulkan biaya pengobatan pria itu, tubuh kecil wanita langsung pergi bekerja di situs konstruksi. Namun meskipun dia berusaha keras, masih tidak mencukupi 1 juta untuk biaya pengobatan. Maka wanita itu memutuskan kembali ke rumah orang tua untuk meminta bantuan. Namun di perjalanan pulang, dia melihat sesuatu yang membuatnya menangis. Sudah larut malam, ayo pulang, cari satu lagi. Lihat apakah masih ada barang bekas yang berharga. Dijual lebih banyak uang, bisa membantu lebih banyak anak perempuan. Aku bilang kamu, tua sekali. Benar-benar mulut pedas hati lembut. Padahal dia sendiri merasa kasihan pada putrinya sendiri. Bahkan selalu menghadapi wajah cemberut. Bahkan mengusirnya dari rumah sendiri, namun diam-diam berhenti merokok dan minum demi menghemat uang. Setiap kali pergi ke rumah sakit untuk mengisi uang, bahkan tidak memberitahu putrinya. Aku tidak takut memberinya tekanan yang lebih besar. Ayah, ibu, putri. Kamu ini ngapain sih? Selama bertahun-tahun putrinya tidak berbakti. Putri minta maaf kepada kalian. Anak perempuan bodohku. Bangunlah. Kamu bilang apa? Omong kosong apa? Ayo pergi. Mari kita pulang. Hei, pulanglah deh. Mari kita pulang. Tidak pernah terpikirkan. Ketika sampai pada hari berikutnya, keluarga paman langsung masuk ke pintu rumah orang tua wanita. Ternyata keluarga paman wanita, demi mencapai status keluarga kaya, bisa-bisanya mau menikahkan wanita dengan pria berusia lebih dari 60 tahun. Kakak laki-laki, mereka telah menyiapkan mahar 1 juta, rumah senilai 2 juta yuan, masih ada mobil mewah senilai 500 ribu. Itu dia yang kamu sebut terakhir kali. Lebih tua beberapa puluh tahun daripada King Sui. Bos Sun ya, lebih dari puluhan tahun. Tidak peduli apa yang terjadi pada Tuan Sun, lebih baik daripada si bodoh itu. Wanita mendengar, tidak bisa menahan lagi.
bertanya keras kepada mereka, mengapa tidak menikahkan putrinya dengan cucunya. Tapi bibi langsung menamparkan, marah kepada dia bagaimana berani berbicara seperti itu kepada orang tua. Meskipun pria itu bodoh, tapi ketika melihat istri diintimidasi, dia maju dan bergulat dengan mereka. Paman melihat ini, mengangkat kakinya dan menendang. Kepala pria itu keras terbentur ke ember. Namun, tiba-tiba, pria itu justru mengembalikan ingatannya yang terlupakan selama 3 tahun. Zenu, aku menunggumu. Menantang musuh dinasti Xia, penyerang akan dihukum mati. Zenu, bagaimana ini bisa terjadi? Zenu, jangan takut, Zenu, aku akan menelepon rumah sakit. Cepat. Ah, bodohnya ini tidak akan mati kan? Ah, apa ini akan ditutup? Ayo, kita pergi. Jalan cepat. Cepat. Zhen Yu, kesadarannya pulih. Selama bertahun-tahun aku terjaga dalam kebingungan. Tapi aku ingat semuanya tentangmu. King Sui, aku telah menyakiti hatimu. Saya pasti akan mengatur sesuatu untukmu. Hadiah Natal yang menarik perhatian dunia. Aku ingin semua kekayaan terbaik dunia datang dan menyaksikan kebahagiaanku. Ibu, ini aku. Nak, kemana kamu selama ini?